Cek sound. Siap, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan saat ini, dan kembali pula insyaallah biiznillah taala kami akan menyampaikan tentang beberapa manfaat dari belajar sirah nabawiyah, yang pada kesempatan saat ini insyaallah akan kami sampaikan tentang manfaat belajar sirah nabawiyah yang ketiga. Pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari kita belajar sirah nabawiyah yang ketiga adalah ma'rifatu sababin nuzulil Quran. Dengan kita belajar sirah nabawiyah, kita akan mengetahui tentang sebab diturunkannya ayat-ayat dalam Al-Quran. Dari 6.000 sekian ayat yang ada dalam Al-Quran, yang kemudian menjadi susunan sempurna menjadi 30 juz, ada beberapa ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan Allah turunkan itu dengan ada sebabnya. Sehingga ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari sirah nabawiyah yang kemudian kita bisa mengetahui tentang sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami, mengetahui apa yang sebetulnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diturunkannya ayat itu. Atau kita mengenal dan juga memahami hukum apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam ayat-ayat tersebut yang Allah turunkan. Juga kita tidak akan salah insyaallah tentang tafsir ayat tersebut. Ikhwatul iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin menceritakan tentang, contohnya adalah turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tabbat yada abi lahabi wa tabb, atau di dalam surat Al-Lahab, atau juga yang disebut dengan surat Al-Masad. Dan ini kisah yang mengisahkan tentang perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam fase dakwah awal-awal beliau. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melalui fase dakwah dengan cara diam-diam, dengan cara sembunyi-sembunyi, dan beliau lakukan itu, beliau laksanakan itu kurang lebih 3 tahun lamanya. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hijr ayat 94. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dan sampaikanlah olehmu wahai Muhammad dengan terang-terangan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang kafir. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di dalam sebuah riwayat dikatakan dari sahabat Abdullah bin Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Badha fasa'ida ila al-jabal
fanada ya sabahah fastama'at ilaihi Quraisyun faqal ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwa musabbihukum aw mumassikum akuntum tusaddiquni qalu na'am qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adhabin syadid faqala Abu Lahab alihadha jama'tana ya Muhammad tabban laka فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر الآية. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Batha. Jadi Batha ini adalah bagian paling bawah yang ada di sekitar Masjidil Haram dan dia berada di antara Safa dan Marwah. Dan Batha ini ya dataran rendah begitu yang dikatakan oleh bangsa Arab saat itu atau kaum Quraisy saat itu biasa di tempat itulah orang-orang menyampaikan perkara-perkara penting yang disampaikan oleh para pemuka untuk bangsa Quraisy utamanya ataupun penduduk Makkah. Kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bukit. Dalam riwayat beliau naik bukit Safa. Kemudian beliau berseru, memanggil, wahai sekalian manusia. Jadi dahulu di tengah-tengah kebiasaan bangsa Quraisy itu ada panggilan begini, ya sabahah. Ya sabahah itu adalah panggilan seseorang atau pengumuman oleh seseorang yang dilakukan pada pagi hari dan itu sangat penting. Diharapkan seluruh penduduk datang hadir mendengarkan pengumuman itu, informasi itu, sampai kalau ada yang berhalangan, maka mereka biasa kemudian mengutus orang untuk datang menghadiri perkara yang akan disampaikan oleh orang yang akan memberikan informasi. Fastama'at ilaihi Quraisy. Lalu berkumpullah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memanggil ya sabahah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu bangsa Quraisy berkumpul di hadapan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum in haddathtukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap bangsa Quraisy, beliau mengatakan, seandainya, sekiranya aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan musuh di balik bukit ini yang akan segera menyerang kalian, apakah kalian akan percaya kepadaku? Lihat ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bekal penting bagi seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang mubaligh. Rasulullah SAW ketika menyampaikan perkara hal itu, mereka semua tidak ada yang mengatakan tidak. Semuanya kompak mengatakan iya, na'am ya Rasulullah, na'am ya Muhammad, iya wahai Muhammad. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sekalipun di tengah-tengah bangsa Quraisy yang mayoritas mereka tidak percaya dan beriman kepada beliau, mereka mengakui tentang akhlak mulia beliau, yaitu orangnya tidak pernah berbohong, orangnya jujur, selalu berkata benar, tidak pernah mengkhianati. Khotul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian bersabda, fa inni, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, fa inni nadhirun lakum, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan bagi kalian, baina yaday adzabin syadid. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di hadapanku akan ada azab yang sangat pedih. Kemudian Abu Lahab, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab
adalah orang yang dekat dengan Nabi secara nasab. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW sendiri, yang aslinya beliau namanya adalah Abdul Uzza. Kunyahnya dia Abu Utaibah. Dan tentunya Abdul Uzza adalah salah satu nama yang tidak dibolehkan ataupun dilarang dalam Islam. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari unsur nasab. Tapi dia merupakan orang yang paling besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Alihadza jama'tana ya Muhammad? Hanya untuk urusan ini engkau kumpulkan kami wahai Muhammad? Tabbat laka." Abu Lahab kemudian mengatakan, "Celaka engkau wahai Muhammad." Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Lahab, surat Al-Masad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad." Ternyata surat ini ataupun 5 ayat yang terdapat dalam surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala turunkan yang menggambarkan tentang begitu beratnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Di antara yang bisa kita ambil dari pelajaran turunnya ayat Al-Lahab atau Al-Masad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pertama telah menetapkan akan binasanya Abu Lahab dan membatalkan segala tipu daya yang Abu Lahab perbuat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan kekeluargaan itu dapat bermanfaat jika itu dibangun di atas keimanan. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Lahab seperti yang kami sampaikan punya kedekatan yang begitu dekat sekali. Namun hal itu kemudian tidak sama sekali bermanfaat bagi Abu Lahab karena dia tidak termasuk orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Abu Lahab kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di antara manfaat kita belajar sirah nabawiyah, kita mengetahui sebab turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya adalah surat Al-Lahab tadi, di mana bahwa kekerabatan itu bukan menjadi jaminan bagi seseorang bila dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Dengan belajar sirah nabawiyah, kita mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Ya memang tidak semua ayat dalam Al-Qur'an Allah turunkan dan ada sebabnya. Tapi dengan kita mengetahui tentang sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat dalam Al-Qur'an, kita bisa memahami dan mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat tersebut, dan kita tidak salah mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu kembali pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.